Kalau kita percaya, kalau kita beriman, kalau kita yakin, Tuhan adalah Allah yang sanggup membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Amin. Yes. Jadi kalau dia Allah yang sanggup membuka pintu tertutup, artinya dia sanggup juga menutup pintu. Amin. Ya, makanya kalau dikatakan firman-Nya, kalau Allah di pihakku, siapalah lawanku. Dan hari ini saya akan mengangkat satu tema yang luar biasa. Jadi kemarin saya sudah sampaikan sama saudara bahwa hari-hari ini saya sama istri saya kita tergerak untuk boleh sharing firman Tuhan terus-menerus. Kita ada grup berdua aja grup gitu ya. Tapi isinya memang grup ini isinya cuma materi konten firman Tuhan yang dia renungan, saya renungan, dia renungan, saya renungan. Pada saat 2 hari lalu misalnya ya, pada saat saya renungan, saya belum ketemu nih apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya kan baca terus. Nggak terasa kisah para rasul selesai, gara-gara saya belum tahu Tuhan mau naruh apa. Itu sampai Tuhan mau taruh apa dalam hati saya, yang menjadi pesan buat saya, baru saya tuangkan. Itu cara buat saya pribadi ya, merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau masuk ke dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, gitu, yang paling gampang ya bikin renungan. Kenapa? Karena dengan merenungkan firman Tuhan, dengan membuat renungan, saudara paling tidak merenungkan firman yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Amin. Jadi saya rindu tuh grup kita, jangan di grup konser isinya renungan siapa kayak Andrew lagi, jangan-jangan kayak renungan kayak Andrew terus teman-teman juga nggak kebaca juga gitu ya. Tapi poinnya kenapa saya bikin renungan bukan karena saya pengen kasih apa atau enggak, tapi karena saya ingin merenungkan firman Tuhan, dan paling gampang cara saya merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah dengan membuat renungan. Setuju ya? Namanya kita membuat renungan, artinya kita bisa bikin renungan firman Tuhan. Kalau enggak, gimana caranya saya bisa merenungkan firman Tuhan? Itu untuk saya secara pribadi, gitu, saudara. Saudara, kalau putus-putus kasih tahu ya. Jangan diam aja ya. Sayang firman-Nya. Oke, sebentar. Saya akan share screen. Kita hari ini akan belajar dari kitab Roma, pasal yang pertama. Yang percaya katakan amin. Di unmute nggak apa-apa saudara ya. Kalau ya. Ya, kita akan belajar dari Roma kitab yang pertama. Sebentar. Kitab online. Oke, sudah ketemu saudara? Roma kitab yang pertama. Ini saya share screen biar saudara boleh lebih mudah melihatnya. Shalom Kak Tata, terima kasih sudah bergabung. Oke, Roma yang pertama. Nah, saya akan bahas dari Roma yang pertama ayatnya yang ke-32, tapi nanti kita akan baca ke atas. Saya minta kalau tidak berkeberatan dan kalau tidak sibuk, minta Catherine baca. Di share screen udah ada ya, Tin ya? Silakan Catherine. Ini firman hari ini agak keras untuk membentuk dan mengajar kita, amin. Yes. Ya, silakan. Catherine? Ya. 1:32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tuh. Merinding nggak saudara bacanya? Saya merinding loh kanan kiri. Sampai leher-leher gitu ya. Saya percaya itu firman yang hidup, amin. Karena dikatakan firman Tuhan adalah apa? Pedang bermata dua. Dia dikatakan firman itu sanggup membedakan antara pertimbangan dan pikiran hati manusia. Benar nggak, Kak Tata? Ini ayat kesukaannya Kak Tata nih. Benar nggak, Kak Tata? Kak Tata? Kak Tata ada nggak sih? Kak Tata ada, tapi suaranya benar. Oh, benar. Terus apa lagi? Sanggup membedakan antara pikiran dan pertimbangan hati manusia. Dan yang kedua apa? Sanggup memisahkan antara roh dan jiwa. Benar ya Kak Tata ya? Ya. Jadi firman Tuhan itu memisahkan antara pertimbangan dan pikiran hati. Memisahkan antara roh dan jiwa, sumsum dan tulang-tulang. Oh, firman Tuhan itu tajam. Jadi waktu saya baca firman ini, tangan saya merinding. Kenapa? Karena ini saya baru dapat ke Roma ini, hari ini masuk ke Roma, kemarin dari kisah para rasul sudah habis, jadi saya masuk ke Roma.
Waktu saya baca Roma, saya tanya kemarin ada hampir 5 pasal saya baca, saya belum nemu Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau ngomong apa. Waktu Tuhan bukakan di Roma, aduh, saya ngelihat Tuhan begitu luar biasa dan mengajar saya, bukan mengajar, menghajar saya untuk merubah paradigma saya, untuk kamu jangan bertoleransi sama dosa. Menganggap ya? Lihat sekali lagi saya baca firman-Nya pelan-pelan ya. Sebab dikatakan apa? Walaupun mereka mengetahui apa? Tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu dikatakan apa, Bob? Bahwa setiap orang apa? Yang melakukan hal-hal demikian dikatakan apa? Patut dihukum mati. Dihukum mati. Mereka, tapi apa lihat nih? Mereka bukan cuma ngelakuin itu juga, tapi mereka dukung dengan orang-orang yang melakukan itu. Sekarang hari ini saudara, berapa banyak dari saudara yang Kristen yang tahu bahwa ada hal yang itu dosa, tapi saudara lakuin itu dosa. Firman-Nya menghajar kita hari ini ya. Saudara lihat, seberapa banyak dari saudara yang tahu kalau hal itu dosa, berbohong itu dosa, misalnya gitu ya, berpikiran cabul itu dosa, berbuat cabul itu dosa, terus menyakiti hati sesama dosa, tapi seberapa banyak dari kita yang tetap melakukan hal itu. Udah, berhenti di situ. Yang lebih parahnya lagi, anak-anak Tuhan di zaman ini, yang lihat temennya disakiti, dia bilang, lu bales dong. Wah, kita malah ngegas, lu harus bales. Ya nggak? Bukannya kita bilang, lu berdoa mengampuni, lu berdoa memberkati. Hah? Iya nggak? Seberapa banyak dari anak-anak Tuhan akhirnya mendukung perbuatan salah. Padahal firman Tuhan dikatakan mata, ada orang nampar pipi kananmu, ganti pipi kirimu. Kasih pipi kirimu. Kau berjalan 1 mil, berjalan sama di 2 mil, ada orang mintain. Tapi lihat, banyak anak-anak Tuhan di era sekarang ketika lihat temannya disakitin, dia malah dukung sakitin. Iya, lu harus sakitin balik dong. Lu nggak pantas gitu, lu harus balas dia. Lu dikatain, lu harus katain balik. Banyak saudara ya. Lihat. Kalau zaman dulu gitu yang ada anak-anak laki pada zaman itu, cabul gitu. Wah ini bokep, wah kita bukan melarang jangan bokep, malah kita tanya, film bokep yang baru apa? Gitu. Hah? Iya nggak? Yang jorok yang sekarang baru apa nih yang bagus nih? Mau dong. Ya. Kalau di dalam apa? Di dalam yang hidup pernikahan, ngelihat temennya selingkuh, kita malah ikutan selingkuh. Atau temannya bercerai, kita malah dukung, oh iya lu harus cerai sama dia, lu nggak apa-apa kita dukung, lu harus cari bagaimana caranya. Ngeri ya saudara? Ngeri ya. Makanya dikatakan sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal demikian harusnya dihukum mati. Tapi orang-orang ini bukan hanya melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan itu. Saya juga malu gitu sama Tuhan. Tuhan, saya berapa banyak yang saya setuju untuk berbuat dosa. Ternyata saya sepakat untuk berbuat dosa aja, salah menurut firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang maksudnya yuk? Itu ada di dalam, kalau nggak salah itu di Roma 10 judul perikopnya. Roma 1, sorry. Kita baca dari atas, biar pengertian kita semakin nyata. Oke. Sebentar. Saya biar lebih jelas, nggak salah. Saya minta Priscilla, kita baca dari Roma 1 ayatnya yang 21. Tes, jelas suaraku, Kak? Jelas. Kita baca bergantian aja ya. Priscilla dari 21 ya? Ya, sorry. Priscilla 21, Bobby 22, Catherine 23, Tata 24, Julius, ada masih ada Julius? Nggak ada. Ya udah. Priscilla 21, Bobby 22, Tata 23, Catherine 24. Boleh, silakan. Roma pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Stop dulu. Oke, lihat nih. Yang pertama. Ya benar. Sebab sekalipun mereka mengenal apa katakan bersama? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah.
Wow, jadi pengenalan akan Allah tahu aja itu nggak cukup, saudara. Lengkap ya? Yes. Sebab mereka mengenal, mereka bukannya nggak kenal, mereka kenal Allah. Mereka tahu Tuhan yang hidup, gitu ya. Mereka tahu Tuhan itu senang dimuliakan. Tuhan tahu kita harus mengucap syukur. Tapi dikatakan apa? Pikiran. Lihat sekali lagi apa? Pikiran. Dan dikatakan apa? Hati. Mereka menjadi bodoh dan gelap. Sekali lagi ya. Sia-sia. Yes. Kita kenal Tuhan, tapi kalau kita nggak menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, pikiran kita menjadi apa? Sia-sia. Hati kita Sia. menjadi bodoh dan gelap. Gelap. Kayak seolah-olah nggak ada lagi hati nurani. Tapi dikatakan bukan mereka nggak kenal Tuhan. No. Sebab mereka mengenal Allah. Lanjut yang kedua-dua. Silakan, Bu. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya. Perbuatan mereka penuh hikmat. Artinya apa? Mereka memberikan banyak jalan keluar. Mereka seolah-olah wise. Mereka tuh bijak. Mereka tuh nice. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Ini saya ngasih penggambarannya susah. Tapi karena saya udah kawin, tapi saudara-saudara bisa pakai penggambaran yang lain. Misalnya gini ya. Ada pasangan suami istri. Dipukulin sama pasangannya. Atau pasangannya, mohon maaf gitu ya, dia selingkuh dan ninggalin dia gitu. Dia harus menghidupi anak dan anak sendiri. Istrinya ini harus hidupin anak-anaknya sendiri. Terus dia datang dengan penuh hikmat, katanya, oh iya, kamu itu harusnya tuh suami kayak gitu yang menyakiti kamu harus tinggalin. Ya kan? Kamu harus tinggalin, kamu harus hidup sendiri. Kelihatannya berhikmat banget ya. Kelihatannya nice banget ya. Tapi lihat, Tuhan benci perceraian. Tuhan harus memberikan pengampunan. Tuhan mengajarkan tentang pengampunan. Kamu harus cari lagi laki-laki yang jauh lebih baik. Nice kelihatannya. Nah, nice kelihatannya baik. Ya. Tapi mereka bodoh. Mereka jahat. Ya. Kenapa? Karena mereka seolah-olah penuh hikmat hikmat dunia. Yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Artinya apa? Akhirnya, karena tadi pikirannya kacau, hatinya kacau, ya pertimbangannya kacau berdasarkan pertimbangan dunia yang enak untuk hatinya dia. Makanya nanti di akhir zaman anak-anak Tuhan mencari firman yang sedap didengar telinga, bukan sedap untuk dilakukan. Hari ini firmannya tegas banget. Oke, 2-3. Silakan, Catherine. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Oke. Kak Tata? 24? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya. Dan yang 25-nya, sorry ini saya akan jadi satu nih. 25 silakan balik lagi ke Priscilla. Julius ada, Kak Julius ada. Julius bisa baca yang 25? Ada. Ininya nggak gede, Drew, apa tulisan itunya? Oh ya udah nggak apa-apa, Priscilla aja. Silakan, Pris. Pasal 25? 1 ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Wow, lihat. Dan saya baca dari 2-3 sekali lagi pelan-pelan ya. Mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan Allah yang begitu besar, dahsyat, luar biasa, dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 itu bicara tentang, mau tahu nggak apa? Penyembahan berhala. Nah, di dalam konteks firman Tuhan, ada dosa yang mirip tentang penyembahan berhala. Itu apa? Tahu nggak apa? Yaitu dosa-dosa terkait dengan pencabulan. Dosa-dosa apa lagi? Yang terkait dengan penyembahan berhala, keserakahan, kesombongan. Nangkap saudara ya? Dan di era-era belakangan ini manusia akan menjadi semakin egois sehingga apa? Mereka mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Yang which is sesuatu itu bukan dari Tuhan. Contohnya gimana? Mencintai uang lebih dari Tuhan, mencintai game lebih dari Tuhan. Mungkin ada yang mencintai pasangannya, pacarnya lebih daripada Tuhan. Padahal bukan pacar yang Tuhan berkati, enggak juga. Tapi dia mencintai orang-orang ini lebih dari Tuhan. No. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya adalah ketika mereka melakukan hal-hal demikian, mencintai uang, mencintai pikiran mereka, mencintai kesukaan hatinya,
Tuhan menyerahkan mereka pada keinginan mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lihat nih, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hatinya. Allah menyerahkan artinya gini, bukan berarti Allah kasih mereka, enggak. Ya udah deh, karena saya kasih kamu free will, silakan kamu buat apa, kata Tuhan gitu ya. Silakan. Saya nggak akan paksa kamu untuk hidup kudus, enggak. Tuhan nggak pernah paksa kita hidup kudus, setuju? Ada di sini yang lagi dipaksa untuk hidup kudus, misalnya Bobby lagi mikir jorok, tiba-tiba begini, hei saya melihat kamu, karena Tuhan pengen Bobby nggak hidup jorok ya. Nggak ada. Tuhan kasih kebebasan, kamu pilih gitu. Ya. Dan ketika pilihan itu terjadi, lihat, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yakobus bilang gini, pencobaan yang alami tidak melebihi kekuatanmu, itu ya dan amin. Dan dikatakan, tapi jangan bilang pencobaan itu datang dari Allah, engkau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Itu Yakobus 1. Ya. Sehingga dampak apa? Ketika keinginan kita dibuai, kita akan saling mencemarkan tubuh kita. Dan pada saatnya, mereka akan menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Wow, haleluya. Berapa banyak anak Tuhan ketika masuk ke dalam instansi pemerintahan, dia mengganti Tuhan kekristenan menjadi agama lain. Berapa banyak anak Tuhan mengganti kekristenan karena pasangan hidup. Berapa banyak anak Tuhan mengganti kekristenan atau menjual ibadahnya karena pekerjaan. Berapa banyak anak Tuhan menukar waktunya dengan Tuhan, diburu-buru karena uang. Berapa banyak anak Tuhan dikejar segala sesuatunya karena kehidupannya. Karena gadgetnya, karena Instagramnya, karena filmnya, karena gamenya. Berapa banyak? Kamu hitung sendiri. Kita lihat sendiri. Di mana kita menaruh Tuhan sebagai prioritas? Menangkap saudara ya? Makanya dikatakan, akhirnya apa? Akhirnya kita menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Kita kasih toleransi yang melebihi kebenaran firman Tuhan. Oh, bohong ya, bohong itu dosa menurut firman Tuhan. Tapi kalau bohong demi kebaikan boleh. Mereka mengganti kebenaran itu dengan apa? Dengan dusta. Dan dikatakan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Lihat nih. Mengganti dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptaan. Kita akhirnya menyembah apa yang kita incar dengan melupakan Tuhan kita. Sehingga kita tidak lagi turut di dalam kasih setia Tuhan. Kita nggak mau turut dengan hukum-hukum Tuhan. Kita tidak mau turut dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Kita tidak mau turut dengan rohnya Tuhan. Tapi kita akan menyembah apa yang kita kejar. Yes. Kita harus belajar dari situ, saudara. Makanya firman ini waktu saya baca Roma ini kita belajar. Roma ini kita yang mengajar. Makanya tadi saya awal dengan tema tahu aja nggak cukup. Kamu tahu aja kamu nggak cukup. Ya. Oke, kita baca lagi sekarang. Terus yang tadi... Drew, gue udah bisa baca nih, Drew. Oke, silakan Julius yang 26, Jul. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya, terus habis itu balik lagi ke Priscilla 27. Silakan Pris 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Oke, stop dulu ya. Gini, ada dua hal, lihat nih. Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Saudara, ketika saudara menaruh mimpi, saudara menaruh pekerjaan, saudara menaruh harta, saudara menaruh uang, saudara menaruh game, saudara melebihi Tuhan, dan akhirnya kita mendispensasi dosa, sehingga menganggap itu kita mencari dusta untuk menganggap itu bukan satu hal yang dosa, dan kita menyembah, memuja itu, satu hal terjadi adalah Tuhan akan menyerahkan kita kepada hawa nafsu kita. Ya udah, kamu terusin hawa nafsu kamu, silakan. Tuhan nggak akan paksa-paksa kamu. Dan dampak apa ketika kita mengikuti hawa nafsu itu, semua ngaco, semua kacau. Lihat nih, dikatakan istri-istri mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Terus dikatakan, ada lagi, ini untuk bicara tentang suami istri, kebetulan contohnya di sini, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan birahi seorang terhadap lain. Sehingga mereka melakukan apa? Mesum laki-laki sama laki-laki.
Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Oh, itu firman kuat dan tegas. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Banyak terjadi. Jangankan saya udah baca, saya udah lihat contohnya kejadiannya bagaimana. Ketika hawa nafsu mereka diikutin, saya lihat nih dalam kehidupan nyata. Contohnya, ada orang bapak usia 55 tahun. Gitu ya. Punya anak, punya istri. Tiba-tiba dia sering lari pagi. Gitu. Istrinya penasaran, nih kayaknya dia punya perempuan lain nih. Istrinya ngikutin. Tahu apa saudara yang terjadi? Ternyata bapak-bapak ini ketemu dengan anak muda, cowok juga. Dan dia jatuh dalam dosa sama cowok kemesuman. Ngeri nggak? Ngeri ya? Di era-era saat ini. Lihat. Yang kedua, dikatakan gini. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Gimana ini kisah nyata loh di akhir-akhir zaman ini. Jadi ada satu perempuan, tiba-tiba dia melebarkan fantasi, melebarkan pikirannya gitu. Dia melebarkan semua pikiran yang nggak sesuai dengan firman, dia melakukan apa yang enak untuk hatinya dia. Sehingga kira apa? Istrinya minta, tolong dong, aku mau ketika saya berhubungan, saya nggak mau cuma sama kamu aja, saya mau ada laki-laki lain. Suaminya ngaminin. Dia bilang akhirnya suaminya ngeliat pada saat lihat istrinya berhubungan dengan laki-laki lain, suaminya cemburu dan akhirnya katanya semakin cinta. Kacau maksudnya. Akhirnya dibawa ke dalam rumah tangganya dan terbiasa ganti-ganti. Makin kacau. Kejadian Sodom dan Gomora yang di mana Tuhan murka atas hal itu terjadi lagi. Ngeri ya, saudara. Kenapa? Karena inilah akhir zaman. Kalau kita nggak menjaga keinginan hati kita, nggak menjaga pikiran kita, padahal kita tahu kebenaran, kita menyerahkan diri pada hawa nafsu. Dan kejadian apa? Banyak yang kacau. Banyak yang kacau, negara-negara kacau. Kenapa negara kacau? Jawabannya gini, karena institusi terkecil yang ada di dunia ini adalah keluarga. Kalau keluarga kacau, kota pasti bisa kacau tuh. Apalagi keluarganya banyak, kota kacau. Kota kacau, negara kacau. Itu kejadian di mana di Sodom Gomora ceritaan Lot. Yang dikatakan, Lot, Tuhan datang kepada Lot, Lot, kamu keluar dari kota ini karena aku akan membumi, hanguskan kota ini. Dia bilang gitu ya di cerita Sodom Gomora ya. Terus Lot bilang, Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Kalau ada 50 orang percaya, kau hanguskan nggak? Nggak ada. Nggak, saya nggak akan hanguskan, kata Tuhan. Terus Lot tawar lagi, kalau ada 40 nggak ada, kalau ada 30 nggak ada, kalau ada 10 nggak ada. Saya nggak akan hanguskan. Tapi ternyata apa? Kurang dari 10. Cuma ada Lot, anak, dan istrinya 4 orang. Satu kota berdosa semua. Kenapa? Karena mereka menumpahkan hawa nafsunya menjadi biasa dan mendukung. Ya, dikatakan seperti ayat di dalam 1:32 gini, karena mereka mengetahui hukum-hukum Allah, tapi mereka melakukan hal demikian, dan bukan hanya mereka melakukan, tapi mereka juga setuju dengan yang lain lakukan. Jadi nggak ada akibat mereka, nggak ada mengingatkan mereka, nggak ada ini. Kenapa? Mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau lakukan. Mereka setuju melakukan dosa. Sepakat bersama-sama, artinya sepakat berbuat salah. Nah, ketika saudara sepakat untuk berbuat salah, yang terjadi adalah penghukuman Tuhan. Dan lihat, penghukuman Tuhan datang bukan karena Tuhan mau hukum, tapi karena engkau sendiri yang memilih hukuman itu sendiri. Ya, firman Tuhan dikatakan orang yang melakukan dosa, dia akan melawan Tuhan. Dia akan menghadapi hukuman Tuhan. Tapi bukan Tuhan menghukum, no. Tuhan nggak pernah menghukum anak-anak, tapi hukuman itu memang selalu ada. Tapi kita memilih untuk dihukum. Loh, beda ya? Nangkap ya, saudara ya? Oke, baca lagi ayat yang ke-28. Kita udah mau selesai. Silakan. Tadi sampai siapa mana? Bobby ya? Ya, oke. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Ya. maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan mereka tidak merasa perlu untuk Mengakui Allah. nangkap ya? Mereka kenal Tuhan yang hidup, mereka tahu bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu mampu melakukan segala mujizat, tapi mereka nggak mau mengakui. Beda ya? Nangkap ya, saudara ya? Berapa banyak anak-anak Tuhan tahu kalau Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mati buat saudara saya, tapi kita nggak mengakui Tuhan. Gue Kristen, gue tahu Kristen, tapi aduh, ntar deh masalah rohani, ntar dulu. Buat dosa itu hal yang wajar. Manusia buat dosa itu wajar. Kita masih hidup di bumi. Siapa mewajarkan itu? Saya dulu diajar buata gini. Mesra seperti apa? Mesra seperti pacaran. Pertanyaannya, siapa yang bilang pacaran harus mesra? Tuh, untuk anak-anak Tuhan yang sedang pacaran. Siapa yang bilang pacaran harus mesra?
Nggak ada dia kita bilang pacaran harus mesra. Mesra itu untuk pasangan hidup, untuk suami dan istri, bukan untuk pacaran, saudara. Ya. Tapi karena dunia sudah mendistorsi, dunia menurunkan standar, pacaran mesra. Ngeri ya? Padahal kemesraan itu untuk pasangan hidup, untuk pernikahan, untuk belahan jiwamu, untuk bagian tubuhmu. Bukan untuk orang pacaran. Waktu saya diajar itu, ya Tuhan, saya dulu salah, Tuhan, ampuni saya. Saya nggak bisa mundur, tapi saya harus menyampaikan kebenaran ini untuk anak-anak Tuhan di masa depan. Nggak ada namanya pacaran itu mesra. Jangan mau terdistorsi. Jadi kalau kita mau mengakui Allah kita kenal Allah kita mengakui, lakukan apa yang Dia perintahkan. Dan apa yang Dia perintahkan, itu adalah firman-Nya yang tertuang dalam Alkitab. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak mau mengakui Allah itu maksudnya gimana? Kita mengakui Allah, kita mengakui keberadaannya, artinya kita turut dan taat terhadap firman Tuhan. Kalau kita nggak mau melakukan itu, yang terjadi adalah gini. Maka Allah menyerahkan kita kepada, lihat, pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga kita bisa melakukan hal yang tidak pantas kalau kita tidak mengakui Tuhan. Wow, itu firman dalam ya. Keren ya. Roma itu keren buat saya. Kenapa? Karena ini firman ini ditulisin untuk warga Roma. Dan warga Roma ini isinya orang-orang Yunani, saudara. Dan isi orang Yunani pada saat itu, zaman itu, perbudakan, percabulan, tukar-tukaran istri, laki suka laki, itu hal yang common. Kemabukan, pesta pora, itu hal yang common. Makanya Paulus bikin surat ini buat saya lumayan keras juga. Gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi 28, Priscilla udah ya tadi ya? Udah ya? Oke. Tata ada? Silakan, Tata, lanjut, Tata. Oh, nggak ada. Oke, kita minta lanjutannya lagi siapa? Bobby lagi. Bobby lagi. Bobby udah, kita harus baca muter. Kalau nggak, nanti nggak kebagian berkata sama. Minta Catherine. Yang 29. Mas 1 ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu musilat, dan kefasikan. Oke. Lanjut lagi, Priscilla. Silakan. Yang 30 ya, Kak ya? Ya. Pasal ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Oh, benar. Tidak taat kepada orang tua. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Oke, 31. Nah, Julius. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, Dan tidak mengenal belas kasihan. Oh, ngeri ya. Jadi kalau ada saudara yang nggak berakal, nggak setia, nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa belas kasihan, hati-hati. Oke, yang kedua kita baca bersama ya. 3, 2, 1 kita buka bersama ya. Ya. 1, 2, 3. Sebab walaupun mereka mengenal melalui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Wow, saudara, diberkati nggak tuh, saudara? Dengan teguran ya, berkat itu nggak bicara tentang finansial aja. Tapi ketika teguran itu datang, itu berkat yang luar biasa. Supaya kita tidak salah jalan. Kenapa? Karena gini, saudara. Aku udah sampaikan kepada saudara bahwa konsep dari berkat Tuhan itu bukan karena kita minta, tapi karena kita melakukan perintah Tuhan, berkat itu datang. Sekali lagi, konsep dari berkat Tuhan bukan karena kita minta berkat Tuhan, minta berkat enggak. Tapi kalau kamu melakukan kebenaran firman Tuhan, berkat itu otomatis datang. Ya. Ketika kau setia melakukan kebenaran firman Tuhan, berkat itu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Nangkap, saudara ya? Jadi kalau kita minta berkat Tuhan, nggak salah. Benar juga, bisa juga. Nggak salah. Tapi kalau kamu mau kenal Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi,
Dikatakan gini, berkat itu bukan datang karena kita minta, nggak. Berkat itu bagian orang percaya karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dulu saya kasih perumpamaan gini, kalau engkau beli motor dapat helm, kamu nggak mungkin nyari helmnya aja untuk dapat motor. Ya. Jadi beli motor itu adalah melakukan pekerjaan Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Dapat helm itu berkatnya. Nangkap saudara ya, jadi nggak bisa diputar dibalikan. Dan oleh sebab itu tadi kita belajar, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju. Belajar. Itu ngeri. Dan di dalam kitab Roma ini kita udah mengetahui banyak hal. Kita mau belajar setia sama Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu yaitu dengan tidak cuma tahu aja. Nanti ada di Roma 6. Jadi kita kemarin tadi bahasnya, tahu aja nggak cukup. Kesimpulannya gini saudara, tahu aja nggak cukup. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kenapa dikatakan mereka mengenal Allah kok? Ya, mereka tahu kok hal-hal demikian itu akan patut untuk dihukum mati. Mereka tahu, gitu ya. Tapi mereka tetap lakukan. Kenapa? Karena mereka memuaskan diri mereka dengan hawa nafsu. Nggak ada lagi. Tadi firman Tuhan bilang, mereka menyerahkan hidup mereka, menggantikan kemuliaan Allah dengan hawa nafsu. Mereka penuhi hawa nafsunya mereka sendiri. Gitu ya. Mereka ingin menyerahkan hidup mereka untuk keinginan hati dan pikiran mereka. Pemakluman terhadap dunia. Seberapa banyak dari kita yang memaklumi dunia? Padahal kita tanya, bisa bilang sama teman kita, narkoba itu salah. Sorry brother ya, tapi firman Tuhan sih bilang merokok itu salah. Sorry brother ya, firman Tuhan bilang itu percabulan itu salah. Tapi karena teman kita lagi nonton bokap lo, kita cuma ketawa-tawa doang. Kita nggak tegur, nggak ngasih dia. Padahal firman Tuhan harusnya kita nggak boleh tuh setuju. Kenapa? Karena setuju terhadap hal itu tinggal butuh waktu kok. Kita akan menyerahkan hidup kita juga kepada mereka. Ya. Pikiran kita akan menjadi sia-sia dan bodoh, dan lama-lama hati kita menjadi gelap. Amin, saudara. Dan firman Tuhan hari ini tidak hanya mengajar saya, tapi juga menegur saya secara pribadi. Saya nggak tahu apa yang menjadi favorit saudara. Tadi di sini disebutin ya, rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh hati dan dengki, pembunuh. Mudah-mudahan nggak ada pembunuh ya. Perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan, gitu ya. Pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, secara spesifik. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa orang melakukan demikian patut dihukum mati, mereka nggak cuma melakukannya aja, tapi mereka juga memaklumi. Setuju dengan orang lain buat itu. Nah, hari ini saudara, saya yakin firman akan merubahkan hidup saudara dan saya. Biarlah firman ini tertanam, terakar dalam hidup kita, bertumbuh, berbuah. Kita nggak mau cuma tahu kebenaran firman Tuhan. Kita nggak mau cuma tahu Allah, tapi kita mau taat kepada Allah. Amin, saudara. Kita nggak mau cuma tahu kalau Tuhan Yesus hidup, tapi kita mau taat, setia dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya malam hari ini, dan selamat malam saudara. Terima kasih semua untuk waktunya pada malam hari ini, dan sekarang boleh kita buka sharing. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.